Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa pada ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Tidak lupa salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Buat sekalian, saya diberikan tema yang buat saya ini berat gitu. Dan saya mohon maaf sekali, materinya belum saya sempat buat di di layar panitia kita. Tapi insya Allah ada di sini. Saya baru pulang beberapa hari keluar kota, baru pulang kemarin, jadi tidak sempat. Terus kalian kita mulai saja. Sudah dibuka. Balik-balik dari Terus kalian, yang menarik itu adalah Jazirah Arab itu waktu itu tidak menjadi perhatian dua kekuatan besar, yaitu Parsi dan Romawi. Jazirah Arab ini adalah sebuah daerah yang betul-betul tangguh, tidak menghasilkan apa-apa dan pekerjaannya berperang. Orang-orang Arab ini karena pertandingan malam muda saja, yang kemudian ada yang kalah tidak terima, perangnya sampai 40 tahun berkelanjutan. Itulah Jazirah Arab. Jadi Romawi sendiri mikir kalau menjajah Arab itu bukan profit center tapi cost center. Ya, gak bisa ngasihnya apa-apa, cuma bisa nge-play aja gitu. Akhirnya mereka melepas. Tapi menarik, akibat seperti ini pikiran dan jiwa orang Arab itu bebas karena tidak pernah dijajah baik oleh Parsi dan Romawi. Disitulah Islam turun pada pikiran-pikiran dan jiwa-jiwa yang merdeka yang belum pernah mengalami penjajahan. Makanya orang Arab itu, ya, waktu Abdullah bin Ubay, ya, waktu itu kurang-kurang Islam dekat dengan Rasulullah, kemudian laporan apa yang terjadi di Madinah, kata Hidun, ya, nifaq, kamu munafik, kita gak suka, ya, tapi istilahnya, tapi kami perlu Anda, gitu. Jadi karakteristik asli orang Arabnya itu seperti itu, apa sekalinya, ya. Dan kita dulu kalau belajar lagi SDT, kenapa Islam turun di Arab? Karena Arab jahiliyah dan segala macam. Benar, tapi tema ini tidak pernah diangkat bahwa Islam itu masuk ke sebuah bangsa yang jiwanya merdeka dan bebas karena tidak pernah dijajah. Datanglah Islam, ya, dengan kemuliaan yang luar biasa dari Nabi Muhammad, dan dalam waktu yang sangat sebentar, Bapak sekalian, mampu mengembalikan dunia, yaitu kurang dari 50 tahun Islam mampu menguasai 50% dunia ini. Itu yang dikatakan Napoleon Bonaparte. Kata Napoleon Bonaparte, umat Muhammad itu hanya butuh kurang dari 50 tahun untuk menguasai setengah dunia ini. Kata beliau begitu. Apa kuncinya? Kunci yang terbesar adalah yaitu Islam memang betul-betul menjadi darah daging, menjadi nafas, menjadi jiwanya, sehingga yang ada di dalam kehidupannya hanya satu, yaitu iman dan Islam. Maka Jazirah Arab, Bapak sekalian, yang perang berubah menjadi saudara. Aus dan Khazraj di Madinah itu di Nigeria dikompori untuk perang sehingga kepala-kepala sukunya itu habis. Itu orang Yahudi di Madinah. Datanglah Rasulullah SAW, mereka menjadi bersaudara. Itu ceritanya. Persaudaraan Aus dan Khazraj itu luar biasa. Itu marahnya Yahudi. Dan Rasulullah itu pintar sekali juga. Ya, waktu datang ke Madinah, pertama kali yang dilakukan adalah mengadakan perjanjian damai dengan
suku-suku Yahudi, Bani Nadir, Quraido, Kainuko, Kinana. Itu Rasulullah. Kenapa tidak perjanjian damai Nabi Muhammad dengan Yahudi? Tidak. Rasulullah datang disebut Kinana dan Waqt. Kita hidup bersama-sama damai dalam sebuah negara yang namanya daerah namanya Madinah. Buat antara mereka perjanjian, kalau melanggar 1, 2, 3, 4, ternyata Yahudi itu biasa melanggar. Mulailah satu suku melanggar, Rasulullah menyerang suku itu, terjadi perang hebat. Suku-suku lainnya mengatakan, itu yang diserang Muhammad, ayo kita bantu. Tidak, kita punya perjanjian sendiri. Akhirnya Yahudi itu dibagi 4 kekuatannya, kalah. Nyerang lagi, kalah lagi. Akhirnya habis Yahudi itu. Itulah Rasulullah itu dulu, ya, bagaimana kekuatan Yahudi yang kuat dibagi menjadi beberapa, yang sekarang ini dimanfaatkan oleh mereka. Strategi ini oleh musuh-musuh Islam untuk ya melaksanakannya kepada Islam. Makanya tidak boleh ada satu saudara muslim dengan muslim yang lainnya bersatu. Gara-gara fikih kayak orang kalau orang berdoa itu ya kan gitu. Gara-gara masalah fikih ya itu keluar doa. Ya. Mereka berusaha bagaimana umat Islam itu tidak boleh bersatu. Itu bahaya besar. Karena kata mereka, orang Islam itu kalau bersih di Sudan, ya, doanya itu dari Indonesia. Hasyik, alhamdulillah, ya rahmukallah, mau itu doanya Sudan. Itu banyak. Nah, terus kalian, maka dalam waktu yang sangat singkat Rasulullah SAW pada tahun 8 Hijriah, beliau mengirim utusan kepada 2 kerajaan besar. Kalau sekarang malah Cina, Pakistan, sama Amerika. Surat lewat Dihya Al-Qalbi. Dihya Al-Qalbi ini ternyata nanti utusan Rasulullah kedua dibunuh. Sebetulnya Heraklius itu bahwa sekalian sudah masuk Islam. Heraklius itu persis seperti Najasyi di Ethiopia masuk Islam. Ya. Cuma Najasyi ini dia menyembunyikan keislamannya karena takut dikudeta. Tetapi ketika meninggal Rasulullah salah gaib. Heraklius ini awalnya adalah dia disodori Islam. Ya, pergi saja Dihya Al-Qalbi ini, dan ternyata beliau memanggil kepala suku orang-orang Arab yang berdagang ke Syam. Dipanggil, di antaranya adalah Abu Sufyan. Beliau nanya, ciri-ciri semua karena dia pemegang agama Ahlul Kitab Nasrani. Apakah dia ini seperti ini? Benar. Apakah dia ini yatim? Benar. Dia dimusuhi oleh sukunya? Benar. Dia begini? Benar. Semuanya benar. Baru bertanya, Abu Sufyan, kamu ada di pihak mana? Saya musuhnya. Kata Heraklius, oh kalau kamu musuhnya, berarti jujur. Gitu. Kamu musuh. Akhirnya dipanggil lagi. Dan dia syahadat. Heraklius. Setelah syahadat, dia Al-Qalbi pulang. Yaitu pulang ke Madinah. Dipanggillah orang-orang pendeta Nasrani. Ya, kata Heraklius, maukah aku tunjukkan agar negara kita ini kekal sampai akhir zaman? Aku kata, apa? Telah hadir Nabi terakhir Muhammad. Hendaklah kita mengikuti agama. Marah semua. Celaka kau Heraklius. Mereka pergi semua. Ketika mereka pergi semua dari pertemuan itu, baru sadar, wah, bahaya. Dipanggil lagi. Ketika dipanggil lagi, apa yang dia bilang? Aku cuma ngetes keimanan kalian. Benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus. Akhirnya damai. Dan sejak saat itu Heraklius murtad. Ketika dia Al-Qalbi sampai kepada Rasulullah, dustanya, dia telah murtad. Dia lebih mendahulukan kerajaan daripada agamanya. Itu ceritanya. Bahkan pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah mengerahkan pasukannya karena utusan kedua dibunuh. Tahun 8 Hijriah, jumlah kaum muslimin waktu itu 3.000 orang. Ya, kata Rasulullah, dulu itu hukum internasional, utusan itu tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditangkap, dipenjara, tidak boleh. Haram, itu melanggar hukum internasional. Nah, utusan Rasulullah dibunuh. Maka kata Rasulullah, perang dikerahkan 3.000 orang. Sampai di mana sebuah daerah
mereka memasang tenda dan mereka tahu pasukan musuh sudah dikirimlah ajizah mukhabarat. Kalau sekarang intelijen, mereka punya cara tersendiri menghitungnya. Akhirnya kembali ya, dan mereka mengatakan jumlah mereka 200.000 orang. Rasulullah waktu itu tidak ikut berperang, ibu sekalian, di Madinah beserta beberapa sahabat besar. Yang perang itu adalah ya, pasukan-pasukan. Rasulullah dikerahkan 3.000 orang, atau Rasulullah pasukan ini dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Kalau dia gugur, nanti diganti Zaid oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib gugur, ganti sama Abdullah bin Rawaha. Apabila orang Yahudi rupanya mendekat kepada Rasulullah SAW, dia Muhammad, kalau seorang Nabi sudah ngomong begini, biasanya mereka gugur semuanya. Kata Rasulullah, itu hadiah buat mereka. Isi Yahudi tidak tahu itu Nabi Muhammad itu. Ya. Makanya ketika pertama kali hijrah dari Mekah ke Madinah itu, yang nyambut itu bukan orang Islam saja, yang mulia aja nyambut. Juga kata Nabi Yahudi, kita lihat apakah dia itu Muhammad seperti yang ada di kitab kita. Ya, setelah dekat semua dia, tuh umatnya itu nanya, yang sekarang dia Ustaz, buah-buah dia itu benar-benar Nabi Muhammad sesuai di dalam kitab kita. Nah, buah-buah dia Muhammad. Wamada mau digunakan, apa sikap kita sekarang? Apa kata Nabi Yahudi? Dulu gua dulu kita bunuh nabinya dan kita hancurkan umat. Padahal Yahudi dia nunggu-nunggu lama bukan Nabi Muhammad. Hari itu datang perangan gitu. Ya, maka di sini waktu perang Mu'tah ini orang Yahudi itu bilang akhirnya mereka laporan bahwa pasukan musuh 200. Terjadilah perdebatan hebat dari siang sampai maghrib, tidak selesai itu rapat koordinasi. Ide perang tadi terus dan kurang 7.000, jadi itu 200.000. Jadi satu banding 70 lah kurang lebih. Bapak keluar dari sini dikepung 70 orang kira-kira ini muat gitu. Menanda musuh peralatannya lengkap. Ya, Rasulullah pasukannya cuma bawa pedang gitu besar. Akhirnya debat, ada yang mengatakan begini, pulang saja semua ke Madinah. Gak mungkin kita melawan 200. Kata sahabat lain, dia bilang itu, putus dulu ke Rasulullah, baru nanti kita lihat kata Rasulullah. Kata mereka, ini Syam itu Madinah, jauh. Gak selesai. Pada maghrib baru Abdullah bin Rawaha ngomong begini. Dia tahu saya kasih masukan katanya. Apa tujuan kita ke sini itu? Ya, itu satu, kita membela Islam yang telah memuliakan kita dari kehinaan. Yang sebelumnya kita semuanya sangat tersesat. Satu, yang kedua, kita datang dari sini itu ingin mati syahid. Dalam 200.000 lawan 3.000, kesempatan mati syahidnya gede banget kan? Kenapa sekarang kita mau mundur? Takbir semuanya. Akhirnya diputuskan perang. Maka terjadilah perang 3.000. Ini lihat sejarah pertama dalam Islam bagaimana menegakkan kejayaan ya, Islam. Terjadilah perang 3.000 dan perang ini disiarkan langsung live oleh Allah ke Masjid Nabawi. Ya, Rasulullah dulu sejak sahabat mengelilingi kata Rasulullah, mulai berperang atau mulai simpulan begini. Saya pindah di sana, saya Rasulullah lihat langsung karena dilipat dunia ini dilihatkan. Ya, panji dibawa oleh Ja'far bin Abi Thalib dan Rasulullah. Dia cerita ketika Ja'far bin Abi Thalib ini meninggal, Rasulullah meneteskan air mata. Karena itu teman masa kecilnya dan saudara sepupu. Ja'far meninggal, syahid. Maka ya bendera itu diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Tapi sebelumnya Pak Abdullah bin Rawaha ini nggak mau mengambil bendera. Kenapa? Karena kalau mengambil bendera digerubuti orang. Karena dulu itu perang itu lamanya dan bendera jatuh. Habis sudah praktikal. Kata Abdullah bin Rawaha, saya juga manusia.
Tapi akhirnya beliau membacakan syair buat dirinya sendiri. Kurang lebih terjemahannya begini: wahai jiwa, turunlah kamu dalam keadaan senang atau benci. Yang aku tahu, kamu ini ingin satu, yaitu syahid. Akhirnya dia ambil dan benar. Abdullah bin Rawahah pada waktu itu sekalian habis meninggal, bendera jatuh. Ketika jatuh itulah diambil oleh Khalid bin Walid. Ini cerita terkenal pertama kali. Khalid baru masuk Islam 3 bulan. Mu'alaf beliau dibawa oleh Khalid atas perintah senior dari sahabat Rasulullah. Ternyata pihak Heraklius minta gencatan senjata pada waktu dipisah. Apa yang terjadi? Kata Khalid, tidak ada satupun dari kita ada yang boleh istirahat. Sudah lelah. Kata Khalid, semua kalian harus masuk ke sungai, harus mandi. Kemudian baju-baju yang robek jahit, kemudian semir pakai semir hitam, rambut kalian semir. Selesai. Kemudian kata Khalid, aku bagi pasukan ini menjadi 2, 1.500 dan 1.400. Yang 1.500 mundur sekian jauh yang tidak terlihat. Aku bagi-bagi menjadi 50-50. Jadi 1.400 itu dibagi 50-50. Kemudian kata Khalid, atas perintahku nanti kalian masuk per kelompok. Kemudian di kudanya itu diikatkan ranting-ranting kurma. Nah, yang 1.500 di depan itu mulai bersunyi. Ya, yang depan ditarik ke belakang, yang belakang ke depan, yang kanan ke kiri, kiri ke kanan, sehingga pasukan musuh tidak ada lagi yang mengenali orang ini. Dan kata Khalid, kami datang dengan pasukan yang baru dari Madinah, yang kemarin kami istirahatkan suruh pulang ke Madinah. Inilah pasukan yang haus darah kalian. Kami mendengar kabar bahwa darah orang Romawi itu manis dan kecil. Nakutkan kali ribuan keluarga. Kami sekarang siap minum darah kalian. Ya. Tapi dilihat 1.400 pasukan musuh, melihat kecilnya pasukan, maka terjadi perang. Ketika perang itulah dengan isyarat masuk 50 pertama. Tapi tidak terlihat 50 karena ranting-ranting itu diikatkan pada budak sehingga debu itu besar. Pasukan kedua, pasukan ketiga, akhirnya drop mental para Romawi. Mereka bilang, ya kemarin aja gak kalah. Itu lihat bantuan datang terus gak berhenti katanya. Padahal 50. Tapi strategi kali itu sih. Akhirnya mereka kabur. 200.000 kabur. Ya, perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Berapa orang Islam yang syahid? 12 orang. Berapa mereka yang mati? 20.000 orang. Sejarah ini menggambarkan dunia. Waktu itu sampai suku-suku Arab yang suka mengganggu Rasulullah SAW di Madinah berhenti. Bahkan tidak sedikit suku-suku yang datang ke Madinah menyatakan masuk Islam. Ini arti dari perang. Yang saya lihat itu bukan cerita perangnya, tapi bagi saya, oh ternyata ya, kejayaan kemenangan Islam itu dimulai bukan dengan jumlah dan orang Indonesia sebagai mayoritas, tapi rasa minoritas. Tidak benar ya. Nabinya dihina dia, agamanya dihina dia, Allah sekarang dihina. Kita juga bukan sakit hati, minimal sakit hati aja. Mereka sedikit tapi berani. Kenapa? Bukan mereka hebat, tapi kita yang tidak berkualitas. Makanya kalau kata Syekh Al-Ata'illah, orang itu ada yang melayani Allah dengan jasadnya, ada yang melayani Allah dengan hati. Allah biarkan orang-orang yang melayani Allah dengan jasadnya, mereka beribadah dalam jumlah yang banyak. Sholat tahajud 11 rakaat, sholat duha 12 rakaat. Ya. Tapi ada orang yang melayani Allah dengan hati. Dan orang yang melayani Allah dengan hatinya 2 rakaat jauh lebih baik daripada 1000 rakaat orang yang melayani
Kalau dia sholat tuh, terbuka aja dunia, berdoa aja sama Allah. Semua kita sholat di warsuki, wahya, ya Allah, semua gerak hidupnya, hartanya, jiwanya, tenaganya, keluarganya, jabatannya, hanya untuk menegakkan agama Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah ya janji kita dalam sholat setiap kita sholat di warsuki, ya Allah, Nah, jadi faktor kejayaan Islam itu adalah buah dari keistiqomahan kaum muslimin, keimanan kaum muslimin. Maka bisa dibuka di dalam surat Fussilat ayat 30, 31, 30. Ayatnya ada dari 5 sampai 6 jadi sampai Alhamdulillah masyaallah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, terus istiqomah di jalan Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan malaikat yang membantu dalam rumah tangganya, hidupnya, bisnisnya, karirnya, dakwahnya dan segala macam. Tanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Kamu tak usah takut dan tak usah sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan kabarkan ya bahwa mereka ya ada hadiah besar bagi mereka itu surga jannah. Nama awliyahu bil hayati dunia. Kata Allah, aku yang membackup kamu, aku yang jadi penolong kamu di dunia wal akhirah. Walaupun fiha man tastahiqan musukum, walaupun fiha man tad'un. Bagi kamu apa yang kamu inginkan, ya, dan bagi kamu apa yang kamu minta, nuzulan min ghafurir rahim. Itu adalah hidangan yang Allah berikan bagi hamba. Maka Nabi Musa ketika itu harus melawan Firaun. Kekuatannya besar. Nggak bisa melawan ya Allah. Bagaimana bisa mengalahkan Firaun? Apa katanya? Allah SWT, tugasmu ya Musa istiqomah di jalan. Selebihnya itu adalah urusan. Kata Allah SWT. Jadi istilahnya, ya, urusan kita itu jadi orang takwa aja. Urusan kejayaan Islam itu bukan urusan kita, urusan Allah. Ya, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, perang Mu'tah dengan Romawi ini kejadian lagi 5 tahun kemudian, tahun 13 Hijriah. Tapi pasukan Romawi 240.000, nambahnya 40.000. Jumlah kaum muslimin 46.000 mundur. Gimana hasilnya Pak? Bubuk Romawi itu habis. Sampai mereka meninggalkan pusat kerajaannya di Damaskus, itu pusat dulu itu kekuasaan Romawi. Itu pindah mereka kabur, Raja Heraklius menuju ke Konstantinopel. Itu sejarahnya. Maka yang dilakukan yang lucu itu Abu Sufyan. Abu Sufyan ini ketika masuk Islam sering berdagang ke Syam. Ya, jadi nama Gedung Putih itu dari dulu Pak. Ya, jadi nama kerajaan Islam, gedung kerajaan Heraklius itu namanya Kerajaan Putih, Istana Putih. Jadi kan White House, nanti kamu boleh bilang White House. Zaman Heraklius kan, gitu. Nah, Abu Sufyan itu sering begini kan Pak. Kamu orang Arab kalau nggak diizinkan masuk ke sini, ya ke Romawi, kamu nggak akan makan. Ya kata Abu Sufyan, aku melihat tadi gedung putih dari jauh sampai geleng-geleng. Tahun 13 Hijriah ini kaum muslimin menang. Yang lucu Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah masuk Islam. Beliau masuk ke gedung putih itu, loncat-loncat kayak anak kecil. Aku beli gedung ini apa gitu? Kenapa? Karena dia jiwa itu dulu sering datang ke situ, cuma melihat dari jauh dan dihina. Sekarang dia termasuk yang menaklukkan Romawi. Itu jumlahnya 4
Sejak saat itulah sampai sekarang ya sebetulnya Suriah yang kemudian masuk dalam kerajaan Romawi itu menjadi bagian dari kaum muslimin secara dibaca. Coba bisa bayangkan tahun 13 Hijriah ini kita juga perang terjadi dua. Satu pasukan bikin oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghadapi kaisar atau kekaisaran Parsi. Satu grup lagi menghadapi Romawi. Kalau kata Hitler, tidak mungkin kita bisa memenangkan ya, pada dua pertempuran yang sama-sama besar. Tapi itu terjadi pada Umar bin Khattab. Kalau ibu sekalian belajar sejarah bagaimana kita menaklukkan Parsi, menakjubkan. Nah, yang terakhir berarti ada perang Buai, perang Jisr, perang apa? Terakhir itu, waktu itu kekuasaan Parsi itu ada di kota Madani. Di depannya ada sungai Efrat, besar sekali lagi pasar. Tentara-tentara Parsi itu mereka diam aja. Kata mereka sambil ngopi gitunya Maroko. Tenang mulai saya ada manusia yang berkaskan itu. Jadi, waktu itu yang memimpin Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang sangat terkenal. Ya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, tadi malam aku bermimpi Allah menyuruhku untuk membawa pasukan menyeberang ya ke sungai. Siapa ribuan orang itu bawa kuda, mampah lalu walukan jalan kaki di atas sungai besar. Sampai tentara Parsi itu mengatakan, wah ini masjid legal masjid. Akhirnya kabur. Makanya istana Yazdajir itu dikuasai kaum muslimin tanpa ada perang sekali karena mereka sudah kabur. Karena ayat tadi itu, nah mu'awiyah fil hayat ini. Jadi jangan heran kalau orang soleh itu bisa jalan di atas air. Ya, apa yang terkenal sejarah kita itu bahwa kompis kaum muslimin jatuh, yang lain terjun di atas sungai yang besar. Ya, sehingga mereka mengatakan kalau kompisnya aja hilang di mana nyawanya. Padahal gitu, mereka sedang jalan di atas lautan. Itu bukan sejarah. Sejak saat itu, bahwa sekalian mereka menguasai dua kerajaan ini, Parsi dan Romawi. Bahkan Raja Parsi yang ini sempat datang ke Cina minta tolong ya kepada Kaisar Cina. Kata Kaisar Cina, coba sebutkan ciri-ciri mereka. Mereka perang tidak pakai tangan dada, jumlahnya lebih sedikit, tapi mereka kayak singa kelaparan. Ya, kata Kaisar Cina, aku bisa bantu kamu. Yang pasukannya, kepalanya ada di Madani, buntutnya ada di Cina. Tapi aku tidak yakin aku akan menangkan pertempuran di depannya. Apa kuncinya? Mereka punya keimanan yang kokoh dan kuat yang tidak dibutuhkan tangan. Dia katanya kalau kalah terus pasukannya diarahkan ke Cina mau. Akhirnya Kaisar Cina tidak mau bantu, kalah Parsi. Jatuh. Nah sekarang bagaimana sejarah kekuatan ini sampai ke Indonesia? Ternyata bos sekalian, itu dimulainya sejarah Islam sampai ke Indonesia adalah cita-cita besar seorang tua yang sangat visual. Namanya Sulaiman Shah. Dia kepala suku nomaden. Sukunya itu pemelihara kambing gitu. Diri kambingnya. Jumlah sukunya itu 400 kepala keluarga. Dia memimpin, tapi Sulaiman Shah ini orangnya soleh sekali. Satu cita-citanya ingin punya negara dalam rangka menegakkan agama. Dia tertawa, tapi cita-cita beliau dilanjutkan oleh anaknya yang soleh, Ertugrul. Ertugrul ini, ya, filmnya sudah ada di Indonesia, kalau bisa dibuka panjang. Cuma kalau nonton film ini jangan sampai begadang ya, karena saya kasih tahu teman maksudnya jangan sampai begadang. Dia bisa seharian dari nonton itu ya, karena filmnya panjang seri bagaimana dari Sulaiman Shah ke anaknya Ertugrul. Ertugrul ini sekalian punya anak yang melanjutkan namanya Osman. Inilah awalnya Kesultanan Turki Utsman. Osman ini ya akhirnya punya kesultanan di bawah kalau tidak salah Bani Abbasiyah.
Beliau dilanjutkan oleh Orhan. Orhan dilanjutkan oleh Murad. Murad dilanjutkan oleh Bayazid. Bayazid dilanjutkan oleh Muhammad I. Muhammad I inilah yang mimpi ketemu Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kirimkan para dai ke Nusantara, bukan ke Indonesia saja, Nusantara. Maka kirimkanlah para dai yang dikenal dengan Wali Songo. Wali Songo itu bukan 9 saja, satu angkatan itu 9 orang, tapi orangnya banyak. Nah, Wali Songo angkatan pertama ini yang kita kenal Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maulana Malik Ibrahim, anak Syekh Maulana Malik Ibrahim, adiknya Syekh Jumadil Kubro. Anaknya Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir yang Magelang itu ada di kuburan orang itu kuburan ada di Magelang. Ya. Syekh Maulana Israel dan beberapa banyak, saya sebagai lupa. Dikirimkanlah ke sini Pak, ke Indonesia. Dan apa yang terjadi, orang-orang ini kalau yang Maulana Malik Ibrahim ahli bendungan. Kerajaan Majapahit ini sedang perang perebutan kekuasaan namanya para Parindra. Sehingga orang itu, masyarakat takut bertani, terjadilah kelaparan. Katakanlah Maulana Malik Ibrahim ini membawa konsep bendungan karena dia ahli bendungan. Sehingga waktu itu bisa panen setahun 2 kali yang tadinya tanah hujan setahun sekali. Maka masyarakat terselamatkan. Akhirnya kerajaan Majapahit menarik dia menjadi pejabat negara. Oleh Malik Ibrahim juga dapat negara kerajaan. Dan beliau berhasil mengislamkan Majapahit. Makanya ada hukum Majapahit ya kerajaan Islam dan nah, nanti bisa lihat Pak sejarahnya. Muhammad I itu punya anak namanya Murad II. Murad II punya anak namanya Muhammad II yang kita lebih mengenal Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan benteng Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih. Jadi cucunya Muhammad I. Muhammad Al-Fatih inilah yang melantik Raden Patah Raja Demak Bintoro. Jadi orang Jawa Tengah itu keren, orang Jawa Timur keren. Kenapa? Nenek moyangnya itu Raden Patah itu dilantik oleh Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih? Ini biar kita tahu Pak ya sejarahnya sedikit. Muhammad Al-Fatih ini ibunya namanya Siobaji. Siobaji ini anak cucu dari Syekh Kuro. Jadi Syekh Kuro ini ulama yang ikut kapalnya Ceko turun di Karawang. Nah, anaknya Syekh Bentong pergi ke Tadas di Jawa Tengah. Kawin dengan orang Jawa, lahirlah yang namanya Siobaji. Siobaji ini dihadiahkan oleh ulama besar yang namanya Syekh Bentong kepada Raja Majapahit terakhir, Raja Majapahit kelima yang namanya Brekertabumi. Brekertabumi. Saya pikir ini gimana istihadnya seorang ulama memberikan anak kepada Raja Hindu. Kan diputar-putar gitu sudah. Saya pikir kalau saya istihad, wah mau Islam Indonesia sih. Tapi saya telusuri sejarahnya, baru ketahuan Pak, ternyata kemungkinan besar Raja Majapahit itu sudah Islam. Dari mulai Gajah Mada dan Hayam Wuruk dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada sendiri diributkan. Itu adalah nama Islam. Gajah Mada, Ghoz Ahmad, jadi Gajah Mada. Ghoz itu Panglima, Ahmad itu Ahmad Muhammad. Jadi Panglima Ahmad, kurang kan biasanya Gajah Mada katanya. Kayak apa? Kalang kabut itu bahasa Arab. Dari kalang kabut, kalang kabut. Ya, buaya jadi kalang kabut. Apa artinya? Dia lari kalang kabut. Surat kalang kabut, apa jadi besar kemari nggak jelas. Buaya jadi kalang. Ya, bahasa Indonesia pada mayoritas bahasa Arab. Wasiat itu wasiatnya bahasa Arab. Mata masalah isi pakainya wasit yang di tengah-tengah wasiat. Gitu.
Itu sekalian, ternyata ayam burung Gajah Mada diteliti banyak uangnya aja gitu Pak. Ya, dalam bentuk tulisan ada tulisan Arab bayangkan. Jadi Brawijaya 5 yang dikenal dengan brand Bertabung ini kemungkinan sudah Islam, makanya Syekh Bento memberikan anaknya untuk dinikahilah. Ketika hamil 8 bulan dicerai. Kenapa dicerai? Karena Raja Champa di Kamboja sudah diislamkan oleh Ibrahim Samarkandi. Diislamkan semua. Mereka ingin punya hubungan baik dengan kerajaan Majapahit. Karena kerajaan Majapahit kokoh, kuasa besar di Nusantara ini. Dia namanya Dewi Anarawati. Dinikahlah. Setelah dinikah ini cantik banget. Kata Dewi Anarawati, ceraikan kamu semua. Baru saya mau nikah. Diceraikan. Jadi ceritanya. Nah, si Pak Ci ini dititipkan ke Bupati Palembang, Adipati Arya Daman. Dia sudah Islam. Dititipkan di sana. Setelah itu sudah keluar bayinya, kemudian selesai masa idah dinikah oleh Adipati Arya Daman. Lahirlah anak dari Adipati Arya Daman. Ini adik kakak yang pertama namanya Husain atau nama bayinya Raden Patah, yang kedua namanya Hasan. Kedua ini di umur 15, 16 tahun, 17 tahun. Sekolah kemana Pak? Ke Surabaya. Belajar ke siapa? Ke Sunan Ampel. Sunan Ampel ini adalah sepupu Dewi Anarawati tadi. Panjang liur dia banyak. Kalau sejarah betul kayak ajar banget. Nah, Sunan Ampel ini Pak sesudah jadi murid-murid hebat. Raden Patah ini dikirim ke Gelagahwangi di Demak untuk menyebarkan Islam. Dia buat pesantren, tapi karena darahnya darah pedagang Cina, dia buat pasar berkembang besar. Raja Brawijaya itu ketakutan, gimana ini? Akhirnya, ya adiknya yang namanya Hasan dikirim oleh Sunan Ampel itu jadi bupati, dikirimkan ke kerajaan, ternyata jadi Adipati Terung, Bupati Terung. Dia datang kepada raja, saya siap menjadi fasilitator untuk ketemu ini. Adik saya kata, itu kakak saya. Oh ya. Setelah itu datang dibawa Raden Patah itu kepada Brawijaya 5, bahwa disampaikan bahwa ini adalah anak buah dari Sio Baji. Wah, apa dia betul Brawijaya dipeluk, dicium, karena dia tidak ketemu lagi sejak menceraikan. Akhirnya Raden Patah itu dikasih kekuasaan di sana. Kemudian Brawijaya 5 meninggal. Beliau ini oleh para wali songo datang ke Raden Patah, sudah bagaimana kalau kita buat kerajaan? Dilantiklah oleh siapa? Oleh Muhammad Al-Fatih. Itu sejarah. Dan Raden Patah ini bersama dengan para wali songo mengislamkan Pulau Jawa kurang dari 20 tahun. Menanjung kalian sekali. Buahnya kita. Jadi sekarang kita lagi pengajian ini. Pahalanya kemarin untuk ke Sulaiman Sahya Bisul itu. Masya Allah, pengembangan domba punya cita-cita gede. Orang punya jabatan tinggi, nggak punya cita-cita gede. Cita-citanya kecil lagi. Jadi saya melihat Islam ini dibawa oleh siapa? Bisa menyebar oleh orang-orang yang ikhlas, yang salih. Peradaban itu buah dari kesolehan orang, buah dari kesolehan masyarakat. Itu yang dahsyat juga. Makanya saya melihat Indonesia itu punya sejarah hebat. Dan satu daerah Melayu ini keturunan Nabi Ibrahim dan Siti Qoturo. Dan Siti Qoturo ini keturunannya belum dikasih kesempatan untuk membela agama Islam. Siti Hajar sudah, Siti Sarah sudah, Siti Qoturo. Dan Rasulullah SAW banyak menyebutkan dalam hadis tentang kekuatan kaum muslimin dari timur. Bahkan bendera merah putih itu saya cinta banget, sampai kalau di rumah saya 6 bulan juga pernah coba, kalau sudah 17 Agustus 10 saya pasang. Karena bendera merah putih itu jelas
yang hadisnya yang disebut dengan panji merah dan putih kata Rasulullah. Itu ulama-ulama kita membuat benar-benar. Tahun 1900-an setelah kemerdekaan ada ulama namanya Syekh Ali Al-Maliki di Mekah sedang ziarah ke Madinah. Di Madinah beliau mimpi ketemu Rasulullah SAW. Di belakang Rasulullah itu ada orang banyak. Kata Syekh Ali Al-Maliki, ya Rasulullah, siapakah orang-orang ini? Mereka mengatakan ini adalah kekasih. Mereka sangat mencintai dan aku mencintainya. Tapi dilihat bukan orang Arab, Mesir, ya, sipir, gitu ya, dalam benaik, ya. Mereka dari mana ya Rasulullah? Oh, Indonesia. Kata Rasulullah, mereka dari Indonesia. Syekh Ali Al-Maliki keluar ke masjid Nabawi, teriak-teriak kayak orang bilang, oh, mana orang Indonesia, mana orang Indonesia? Ya Indonesia, ya Indonesia. Ya. Anak ibuku, aku mencintai. Ya, mencari orang Indonesia. Sampai beliau ini akhirnya membuat pesantren khusus untuk orang Indonesia di Muhammad. Cerita. Makanya menurut saya ini kesempatan kalau 2 bulan lalu ribut di Palestina, ada 5 pemuda yang mimpi, tapi mereka saling tidak mengenal apa isi mimpinya. Kata Rasulullah, Baitul Maqdis ini akan dibebaskan oleh orang Indonesia. 5 pemuda itu oleh Allah dikirim untuk saling ketemu, dan kemudian mereka menceritakan mimpi yang sama. Heboh di medsos itu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi ada kesempatan sebetulnya ya, hanya kita ini sekalian yang perlu kita bangun adalah ketakwaan masyarakat, ketakwaan para tokoh-tokoh agama. Ini penting buat kita. Artinya, bagaimana kita kalau kita ini menjadi seorang politisi, bukan menjadi gubernur wali kota yang menjadi tujuan utama. Tapi bagaimana kalau saya ini ingin menegakkan Islam dengan yang saya capai? Maka ketika naik menjadi gubernur itu, yang terpikirkan adalah bukan karir pribadi, tapi dengan gubernur bagaimana saya bisa mengimplementasikan atau menggunakan Islam. Kalau jadi pengusaha, bukan untuk kaya. Ya. Makanya kalau saya lihat, saya sampaikan ke teman-teman, apa keahlian kita? Ya, jadilah kita batu-bata dari bangunan Islam. Misalkan, saya ahlinya bukan di bidang birokrasi. Oh, saya paling tidak suka ribut juga. Ya, tapi saya kalau dalam dunia organisasi, sosial, bisnis, itu namanya Midas touch. Saya pegang aja kursi ini, berubah jadi emas gitu. Itu namanya Midas touch. Ya, kelihatan kalau saya pendek, tinggal ya, tinggal gitu ya. Ya, orang kita kan orang Lontong tapi tidak tinggal orang Cina mungkin gitu. Tapi kelihatan gitu. Ada orang ahli itu, saya bilang orang yang ahli dalam bidang pemerintahan jangan masuk ke bisnis, di situ aja. Orang yang ahli dalam dunia bisnis jangan masuk ke pemerintahan, full di situ kerja, hikmah. Ya, jangan sampai seperti kemarin ada konglomerat di Indonesia meninggal, mengurangi korban. Sekarang sudah korban 700 triliun bagi anak beberapa partai. 700 triliun luar biasa. 2 orang kaya di Indonesia, 2 orang kaya di Indonesia konglomerat itu sama kekayaannya dengan 50% masyarakat Indonesia. Bayangkan. Ini bukan soal uang, karena rasa uang itu kalau kita sudah bisa berjumpa dengan Allah di dunia ini menjadi tidak bernilai. Untuk memperoleh jabatan, uang apapun juga tidak pernah bisa melebihi kenikmatan dia berjumpa dengan Allah di dunia. Orang yang berjumpa dengan Allah di dunia pasti di akhirat dia akan bertemu dengan Allah. Orang yang tidak bertemu dengan Allah di dunia itu belum dia akan bertemu dengan Allah. Makanya kenapa kita menjadi pelayan Allah terus dengan hati bukan dengan jasa. Jadi pas saya melihat bahwa usaha berat kita ini adalah tadi
Usaha berat ini adalah kita menjadi yang layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lihat kita belum layak, karena saya lihat partai misalkan masuk, wah emang dahsyat godaannya itu. Gitu. Kalau sudah masuk jabatan, ya punya jabatan, rubah biasanya. Kalau sudah kaya, rubah. Memang hubul mal wal jah itu adalah sumber dari kerusakan pada kaum muslimin. Cinta kekayaan dan cinta kedudukan, hubul mal, hubul jah. Coba sekalian belajar dalam kitab Al-Hikam. Oh, ini jadi sorotan utama. Orang itu berubah ketika dia ingin buat Islam, ya, berjuang buat agama Allah, masuk. Jadi dia menjabat, ya, jadi menjabat bupati, gubernur, bupati. Kayak tempat. Karena godaannya luar biasa. Ya. Belum lagi kalau buat laki-laki mah godaan perempuan. Dibudak-budak. Kalau laki mah seksi nanti tidak kuat ya. Kalau banyak itu seksi, ya bukan ibu yang baik. Goreng padu biasa merayu menjadi seksi cerah gitu. Kacau saya. Itu statement ibu-ibu lah. Seksi cerah, bapak-bapak seksi tidak rombaitan cerah. Kata-kata seksi itu. Jadi saya seminar dengan seorang ibu. Seminar tentang keluarga ya seminar. Jadi bapak-bapak ya harus perlakukan ibu-ibu itu satu, ya cintai dengan setulus hati. Jangan lupa kasih duit. Dua, ya kalau ngomongnya buat hati enak dan tenang, dan jangan lupa kasih duit. Oh siap. Yang ketiga, ya sisakan waktu untuk bersama keluarga, anak dan istri yang berdua, dan jangan lupa kasih duit. Itu buat ibu-ibu bedaan, buat laki bedaan, duitnya jabatan dari rakyat kecil tiba-tiba gitu jadi pejabat negara iring-iring berat-berat. Saya melatih duduk di mobil di belakang aja dulu nggak berani duduk di belakang. Perangkat ya dilatih akhirnya pak biasa ya. Bapak dulu masih nggak berani duduk di belakang, asal gitu orang biasa, itu jadi bujuk. Sekalian saya pikir ini saya membuka pengajian rutin kembali di masjid ini. Saya mohon maaf sekali saya tidak bisa rutin ya, gitu. Karena ya, biar beragam. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum.